Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alivia Citra dengan NIM 210005099 kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Dari tugas tersebut, di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Banjarnegara yang berjudul Legenda Gunung Tampomas. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah tinggi pegunungan di Pagedongan, tinggallah seorang petapa sakti mandraguna. Ia tinggal bersama putrinya yang sangat cantik jelita. Lalu datanglah seorang pemuda menemui rumah petapa yang sakti mandraguna tersebut. Tok tok tok, bunyi pintu diketuk. Lalu seorang putri cantik jelita itu keluar. Terjadilah percakapan antara kedua belah pihak tersebut. Lalu sang putri pun berkata, "Iya, ada yang bisa saya bantu, Kisanak?" Lalu pemuda itu pun terdiam dan memandangi wajah sang putri yang sangat cantik jelita dan mempesona. Semenjak itulah dia tersadar bahwa dia jatuh cinta kepada putri petapa sakti itu. Lalu sang pemuda pun berkata, "Saya ingin bertemu dengan Romo Pesakti, di manakah dia?" Lalu sang putri pun menjawab, "Romo sedang bertapa di pegunungan tinggi wilayah Pagedongan." Lalu sang pemuda pun berkata kembali, "Baik, terima kasih, saya akan menemui sang Romo." Lalu sang pemuda itu berkata, "Wahai Romo, izinkanlah saya untuk menjadi muridmu." Lalu petapa tersebut tersadar dan dia berkata, "Baiklah, akan aku terima kamu sebagai muridku dengan satu syarat." Lalu pemuda itu berkata, "Saya akan penuhi syarat dari Romo, apapun itu." Lalu petapa tersebut berkata, "Aku akan menerima kamu sebagai muridku jika kau berhasil datang ke rumahku sebelum matahari menampakkan sinarnya." Lalu sang pemuda tersebut berkata, "Baiklah Romo, saya akan berusaha agar semua syarat dari Romo terpenuhi dan jadikanlah saya sebagai murid Romo." Lalu sang pemuda pun akhirnya pergi meninggalkan Romo sang petapa. Keesokan harinya, sang pemuda pun telah menepati janjinya, yaitu dengan tiba di rumah sang petapa sebelum matahari menampakkan sinarnya. Lalu ia pun berjumpa dengan putri sang petapa tersebut. Lalu mereka saling memandang kasih. Lalu setelah pemuda itu berguru kepada sang petapa sakti mandraguna tersebut, ia meminta izin untuk pulang dan meminta izin kepada ayahandanya untuk menikahi putri sang petapa. Lalu pemuda itu berkata, "Ayahanda, aku menyukai seorang putri petapa dan aku meminta restu kepadamu untuk menikahinya." Lalu ayahnya pun berkata, "Apa? Aku tidak merestuinya karena dia tidak sederajat dengan kita." Lalu sang pemuda pun berkata, "Jika ayah tidak merestuinya, aku tetap akan mengejarnya." Lalu ayahandanya pun berkata, "Aku bersumpah jika kau mengejar pilihanmu itu, kau akan berubah menjadi batu." Lalu pemuda itu pun pergi dan menemui sang putri. Dan pemuda itu menceritakan bahwa hubungan mereka berdua tidak direstui. Dan pemuda itu pun juga berkata, ayahnya telah bersumpah jika mereka berdua ingin melaksanakan pernikahan itu, maka mereka akan disumpah oleh ayahnya dikutuk menjadi batu. Akhirnya sang putri melarikan diri ke daerah Masaran dan sang putri itu pun bersumpah, "Aku bersumpah jika memang ini takdirku, aku ingin menjadi batu yang berguna." Mendengar sumpah tersebut, pemuda itu pun lari dan menghampiri sang putri, lalu berencana dan ingin menikahinya.
Lalu sang pemuda itu pun berkata, "Wahai putri, maukah kau menikah denganku?" Lalu sang putri pun berkata, "Baiklah, aku bersedia menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menyediakan selendang berwarna merah, emas, dan biru yang panjangnya sepulau Jawa." Lalu pemuda itu pun berkata, "Baiklah, aku akan berusaha mencarinya hingga dapat." Lalu pemuda itu pun berusaha mencari selendang dari daerah ke daerah. Lalu sampailah ia di sebuah desa pedali Pagedongan. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya sangat kaku, lalu berubah menjadi batu yang berukuran sangat besar. Di sisi lain, sang putri menunggu di wilayah Karangjambu Pagedongan, menunggu kekasihnya untuk datang membawakan selendang yang ia inginkan. Namun kekasihnya juga tak kunjung datang. Lalu ia pun lelah dan tertidur lelap. Dalam mimpi sang putri, ia bermimpi ia berubah menjadi batu, dan ia pun tersadar bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan. Lalu sang putri pun hanya bisa menangis dan berdoa. Lalu sang putri pun berkata, "Ya Tuhan, jika menjadi batu adalah suatu hal yang terbaik, jadikanlah sebagian batu ini menjadi manfaat yang besar bagi warga sekitar." Doa sang putri pun terkabul. Kini, batu tersebut telah menjadi tambang batu yang besar dan menghasilkan kebermanfaatan bagi warga sekitar. Pemerintah Indonesia mempergunakannya sebagai bendungan besar yang dinamakan Bendungan Jenderal Sudirman atau lebih dikenal sebagai Bendungan Merica. Pada saat proses penambangan, seorang warga menemukan serpihan emas yang sangat banyak. Warga menggunakan tompo atau wadah yang digunakan sebagai tempat untuk emas. Setelah kejadian itu, kini batu besar tersebut dijuluki dengan nama Gunung Tampomas. Sekian cerita rakyat dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah KBSI, yaitu tugas untuk ujian tengah semester. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.